Suatu kegiatan bisnis pasti melibatkan banyak pihak yang dimiliki berbagai kepentingan yang berbeda, seperti para investor selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas data, peraturan hukum, dan perundang-undangan. Investor berkepentingan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi. Bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya. Pemerintah lebih menitik beratkan manfaat dari investasi tersebut secara makro, baik perekonomian, pemerataan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam memulai suatu bisnis, di mana dasar dari pertimbangan-pertimbangan dapat diperoleh melalui studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis yang akan dijalankan. Sehingga hasil dari studi tersebut dapat digunakan untuk memutuskan bagaimanakah sebaiknya bisnis tersebut bisa berjalan. Aspek manajemen adalah aspek yang memberikan perhatian khusus pada aturan, langkah, atau fungsi dalam proses manajemen dapat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah proses penentuan arah dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan dan sasaran-sasaran setelah sumber daya dari unit agar dapat disinergikan agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk data alat-alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Selanjutnya ada aspek pasar. Untuk data peluang pasar sudah tertera pada proposal. Jumlah angka permintaan berjumlah 1.194.936 rupiah. Sasaran yang dituju dalam bisnis homestay ini adalah semua orang dengan kategori traveler, baik dari remaja hingga dewasa, untuk seluruh masyarakat seluruh Indonesia maupun mancanegara yang ingin berdestinasi di Jepara. Kendala yang dihadapi ada kelebihan. Yang pertama, mendapatkan pendapatan yang stabil. Yang kedua, tarifnya menyesuaikan. Yang ketiga, mudah balik modal. Yang keempat, memungkinkan untuk ekspensasi. Kekurangannya antara lain bermodalkan besar, lokasi yang sangat menentukan, tergantung pada kondisi sektor pariwisata, ada pesaing. Ancaman dari persaingan antara para pemain dalam bisnis homestay masih dianggap cukup rendah karena pesaing industri jasa penginapan yang bertemakan homestay masih kurang berkembang di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kelak akan ada pesaing yang berusaha untuk menyajikan suatu konsep yang sama dengan harga yang lebih murah. Keunggulannya, memiliki properti yang sangat menarik, memiliki fasilitas yang memadai, mempunyai konsep yang estetik dan instagramable. Untuk penentuan market space homestay kami, yang pertama, menawarkan pengalaman unik dan berkesan kepada calon tamu yang akan menginap. Yang kedua, jangan pernah perang harga. Yang ketiga, aktif di media sosial untuk mempromosikan homestay. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan agregator perjalanan wisata. Yang kelima, memberikan layanan kepada tamu layaknya keluarga. Yang keenam, menggunakan kekuatan pemasaran email. Selanjutnya ada penentuan market share, menjadikan internet sebagai jasa dalam pengembangan bisnis digital seperti dan bekerja sama dengan aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, Ageda, dan lain-lain. Untuk aspek pemasaran sendiri terdiri dari segmentasi pasar, target, posisi, cara pendistribusian produk, penjualan, menentukan strategi pemasaran. Untuk segmentasi pasar sendiri terdiri dari demografi, geografi, fisiografis. Target pemasaran kami ialah dari kalangan remaja hingga dewasa. Untuk posisi membuat penginapan kami ini lebih mengutamakan posisi kenyamanan dan keamanan para pengunjung penginapan kami, dan juga mementingkan fasilitas-fasilitas yang ada di penginapan kami. Cara pendistribusian kepada konsumen, untuk pendistribusian kepada konsumen, kami melalui pemasaran melalui media sosial dan juga offline. Untuk penjualan sendiri, kami memiliki harga yang cukup bersaing dalam
bidang ini dan bertujuan atau lebih ke customer menengah ke atas dan menengah ke bawah. Untuk menentukan strategi pemasaran, kami menentukan harga produk. Untuk produk kami untuk menambah fasilitas, dan untuk harga kami buat bersaing. Untuk harga sendiri per malam 200.000, dan untuk kamar pas sewa mobil 450. Sama seperti aspek manajemen di perusahaan yang lain. Untuk deskripsi yang jelas atau deskripsi untuk karyawan yang dibutuhkan atau deskripsi pekerjaan yang jelas itu sudah terkait atau tercantum dalam proses rekrutmen. Untuk produktivitas pada perusahaan kami lebih ke gencar mengadakan promosi atau ikut-ikut dalam seminar pada event-event tertentu untuk melancarkan pemasaran bisnis kami selain melalui media online. Untuk perencanaan pelatihan ini kami khususkan kepada karyawan yang belum mengetahui tentang sistem yang ada di dalam penginapan atau homestay kami. Dan untuk pengembangan kami ialah kami berencana membuat atau mempunyai planning membuat cabang di seluruh Indonesia dan juga cabang di mancanegara, khususnya di tempat-tempat wisata yang terkenal di seluruh Indonesia ataupun mancanegara. Dan untuk penilaian karyawan itu penilaian kami sesuai dengan prestasi kerja karyawan. Dan juga kompensasi kami berupa finansial dan non finansial. Untuk perencanaan karir, yaitu tadi yang saya bahas dari pertama tadi, sesuai prestasi karyawan dan juga sesuai potensi karyawan tersebut. Untuk keselamatan kerja, kami mewajibkan seluruh seluruh karyawan memakai APD pada saat bekerja. Untuk mekanisme PHK, kami sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja nomor 35 tahun 2021. Terus selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama ada perkiraan investasi, tabel 1 yaitu perkiraan aset tetap yang berisi tentang berupa rincian investasi yaitu seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya operasional dan pemeliharaan yaitu berisi tentang biaya tetap. Di sini dihitung jangka waktu per bulan yaitu berisi biaya gaji, biaya listrik dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga ada biaya variabel yang berupa biaya operasional seperti makanan, minuman, alat tulis dan perlengkapan kebersihan. Yang ketiga ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan dalam usaha ini sebesar 650 juta dan sumber dana berasal dari 80% berasal dari pemilik modal pemilik yaitu pembuat bisnis sendiri. Yang 20% bisa diambil utang bank atau mencari investor lain. Yang keempat ada perkiraan pendapatan atau benefit yang diterima, yaitu ada di tabel keempat perkiraan pendapatannya. Di sini perkiraan pendapatannya pada tahun pertama sebesar 15.750. Yang kelima ada analisis kriteria investasi yang berada di tabel 5 laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi bisa dilihat agar keuangan tidak kolaps ya. Selanjutnya ada laporan arus kas. Di laporan arus kas bisa dilihat apakah pembukuan atau pemutaran dana ini normal atau sehat atau tidak ya. Yang terakhir ada tabel MPV, DPP dan IRR atau menghitung NPV, DPP, IRR. Ini untuk memperkirakan bahwa usaha ini bagus atau tidak untuk dijalankan. Dan terakhir penutupnya, kesimpulan dari analisis studi kelayakan di sini adalah bahwa bisnis ini bisa berkembang bila memiliki pelayanan serta memiliki tempat yang bagus dan strategis dan nyaman. Di sini ada konsep-konsep dari usaha kami yaitu seperti logo, bangunan, dana bangunan, dan kampan bangunan.